bareng Wita di sini hanya di podcastin aja. Di episode ke-15 bareng Wita di sini hanya di podcastin aja. Pandemi virus corona yang menyebar di Indonesia telah merenggut banyak nyawa, tak terkecuali para tenaga medis yang bekerja dengan maksimal dan mendedikasikan dirinya demi melawan virus tersebut. Kali ini aku akan berbincang dengan Dr. Leonita Triwahyuni, putri dari mendiang Profesor Bambang Sutrisna, salah seorang pahlawan kesehatan yang meninggal dunia akibat terjangkit COVID-19. Langsung kita telepon aja ya. Halo, selamat malam. Iya, malam. Dengan Dr. Leonita Triwahyuni? Iya, panggil Noni aja. Iya, dengan Dr. Noni. Gimana keadaan dokter? Noni? Agak gak enak nih manggil nama soalnya. Gak apa-apa nih ya. Ya udah kalau gitu apa-apa. Dengan Mbak Noni deh ya. Mbak Noni gimana kondisinya sekarang? Baik, sehat. Ini kegiatan terakhir benar-benar di rumah aja ya? Katanya dari Maret tuh ya? Dari akhir Maret ya. Dari tanggal 23 itu aku udah di rumah. Sebelumnya saya turut berduka juga Mbak atas kepergian ayahanda Profesor Bambang Sutrisna yang ya kita tahu sendiri emang COVID-19 ini benar-benar susah juga dijelasin sih Mbak. Maksudnya kadang bener ada salah satu dari profesor dan dokter-dokter hebat itu juga yang pernah kebetulan jadi narasumber kan, salah satunya ada Dr. Laurentius Panggabean. Maksudnya benar-benar nggak pandang bulu ya Mbak ya kalau bisa dibilang ya. Iya, siapa aja bisa kena, benar-benar ya nggak bakal nyangka sih. Iya, dan kalau Prof Bambang Sutrisna sendiri, maaf Mbak kalau misalnya saya membahas sedikit tentang beliau. Waktu kan itu sempat memang katanya menangani satu pasien yang diduga suspek corona begitu ya Mbak ya? Iya, betul. Tapi sampai beliau berpulang belum keluar juga hasilnya Mbak ya, masih PDP ya waktu itu. Memang kalau buat pasien yang ditangani itu memang saat itu kan nggak diperiksa jauh karena prakteknya cuma praktek mandiri. Iya. Kita kalau praktek mandiri kan nggak bisa minta misalnya swab atau nggak bisa minta untuk, waktu itu belum rapid test belum heboh juga, jadi susah aksesnya. Jadi waktu itu ya karena atas dasar dia pulang paksa, walaupun aku juga nggak tahu sih dia pulang paksanya di rumah sakitnya itu didiagnosisnya apa, karena pasiennya juga nggak bilang gitu. Jadi dia bilang pulang paksa cuman karena pelayanan rumah sakitnya tidak baik, dia merasa tidak diapa-apakan, hanya diinfus saja gitu kan. Terus tapi gejalanya sih udah menuju ke arah sana. Terus gambarannya memang khas gitu, gambaran ronsennya menggambarkan pneumonia. Dan kalau zaman now ya pneumonia kita pasti akan curiga ke COVID dulu gitu. Iya, meskipun belum ada tools untuk mensupport pengecekan itu ya Mbak, tapi emang harus kecurigaan pertama itu emang harus itu gitu ya. Dan kebetulan pasiennya juga nggak setelah 3 kali datang terus dia nggak balik lagi gitu. Jadi kita mau nyaranin buat dia periksa juga susah. Iya betul, itu kejadiannya berarti beberapa hari mungkin Mbak ya sebelum. Itu tanggal 12 pasiennya datang pertama kali. Dan nggak lama. Papa meninggalnya kan 23 ya. Rentang semingguan ya Mbak ya. Iya betul. Seminggu lebih, dan waktu itu emang udah keharusan juga sih, maksudnya kan kita juga kalau misalnya di rumah sakit nggak bisa nolak pasien gitu ya Mbak ya. Pada dasarnya sih emang nggak mungkin juga pasien minta tolong terus kita pulangin gitu. Iya, kayaknya betul. Emang mental dokter kayak gitu deh. Jadi nggak mungkin juga ditolak pasiennya. Dan papa itu kan memang orangnya dari zaman dulu memang pekerja keras sih, dan dia nggak pernah juga nolak pasien. Bahkan dia bisa pulang, misalnya lagi ada hari wisuda aku tuh dia pergi ke Semarang. Terus karena ada pasien gitu dia langsung pulang gitu, habis wisudanya selesai pulang. Nggak ada foto wisuda, itu pas aku wisuda S1 tuh kayak gitu. Nggak ada foto wisuda, jadi karena papaku langsung pulang ngacir karena malam harus praktek gitu. Dan memang tipikal orangnya gitu, jadi ya gitu deh. Ya memang sudah dedikasi juga sih yang memprioritaskan pasien-pasiennya ke keluarga juga kerasa ya. Cuman ya pasti sedikit banyak itu jadi motivasi lah Mbak ya. Kalau misalnya ngelaluin masa-masa kayak gini kan pasti berat banget tuh. Cuman dengan sosok beliau yang emang selama hidupnya tuh tegar, udah gitu memang dedikasinya juga bagus, juga mungkin nular kali ya positifnya ke keluarga ya. Iya sih, pada dasarnya kita semua jadi kayak ya udahlah mau gimana lagi gitu. Biar gimana tetap harus diikhlasin kan. Cuman sih balik lagi, harapannya sih biar papaku meninggal ya nggak sia-sia gitu. Orang lain bisa
mengambil sesuatu dari ini gitu. Wah gila ya Mbak Noni ini, aduh tegar sekali ya saya. Sudah lewat masa-masa bersedihnya. Lewat ya. Kemarin sempat lihat juga, mungkin aku agak basi kali ya ngelihat beberapa postingan Instastory ya, curhatannya Mbak Noni lah ya waktu melalui masa-masa kritisnya ayah itu pasti maksudnya sesuatu yang pengalaman yang mungkin aku juga nggak akan pernah mikir itu bakal terjadi gitu kan di hidup kita. Maksudnya kita harus ngelihat ya gitu ya. Iya sih, karena yang paling sedih kalau buat aku sih sebenarnya bukan meninggalnya, karena kita tahu semua orang pasti meninggal dengan caranya masing-masing gitu. Cuman yang paling sedih buat aku tuh karena ya aku nggak ada gitu. Jadi papaku meninggal, mungkin ya bayanganku. Ketika orang meninggal dia mencari keluarga terdekatnya, tapi keluarganya nggak ada gitu kan, sedih banget ya. Yang aku baca di ruang isolasi itu ya. Dan sampai terakhir pun aku tetap tidak melihat papaku gitu. Jadi ya kebetulan memang handphone aku titipkan ke perawat sana, ada yang baik mau bantuin gitu. Jadi perawatnya ngambil handphoneku, terus udah difotoin aja sebelum petinya ditutup. Ya jadi penyesalan terbesarnya adalah karena aku nggak mengantar papaku gitu sebelumnya. Ya karena ya kebetulan aku juga positif COVID dan aku baru tahu juga baru kurang lebih 2 minggu yang lalu ya. Jadi waktu papaku meninggal kan aku juga belum tahu. Dan aku memang demam itu. Jadi aku masih jaga di hari Kamis sebelumnya. Dan setelah aku jaga aku demam, batuk. Dan aku berpikir aku gak mau pulang. Karena kalau aku pulang di rumahku ada mamaku, ada papaku. Dulunya udah 70 tahun lebih tuh. Wah bisa jadi aku bawa penyakit buat mereka. Tapi ya jadi sedih aja gitu. Karena ternyata mereka mendapatkannya dari orang lain. Tahu gitu pulang aja gitu kan. Aku sempat berpikir begitu. Iya, kalau ibu dalam keadaan sehat sekarang? Mama juga positif COVID. Tapi memang saat ini sudah tidak bergejala kita berdua. Iya ya, berarti ini full karantina di rumah ya, isolasi di rumah ya? Iya, kita karantina mandiri. Karena mama juga ikut praktek sama papa itu. Mereka prakteknya selalu berdua. Oh, memang dua-duanya dokter ya? Iya. Oke. Berarti sekarang benar-benar di rumah dulu gitu ya Mbak ya? Sama sekali nggak mungkin terima pasien? Kita. Enggak, praktek juga tutup sih. Emang kan disuruh tutup. Lagian kalau misalnya mamaku masih praktek, aku juga mikirnya nanti dapat pasien yang kayak gitu lagi. Karena pada dasarnya mereka pasti akan mencari, kalau mereka ketakutan ya. Betul. Logikanya kalau mereka ketakutan ke rumah sakit karena takut diisolasi, mereka pasti akan cari praktek-praktek umum gitu. Klinik-klinik yang nggak memungkinkan untuk rawat inap. Oh iya, tapi kalau untuk di rumah sendiri nih, sekeluarga itu memang tinggal bersama dengan orang tua juga? Enggak, aku tinggal sama suami berdua aja. Kalau mama ada kakak di rumah, masih berdua ada doang. Jadi memang beda rumah tapi satu komplek gitu. Kalau kakak dalam keadaan yang baik? Kakak sehat sih, kakak sehat. Lalu kalau boleh tanya nih Mbak Noni sama Mama gitu, protokol di rumah itu ketat dilakukan gitu sekarang? Ya paling physical distancing tetap dijalani, masker tetap dipakai gitu. Biarpun masker sangat mahal, tapi aku beli sih masker medis. Masker medis karena biar gimana kan kita memang positif. Jadi nggak mungkin juga kita pakai masker biasa karena kita tahu masker kain itu memang kurang efektif buat nyaring si virus gitu. Iya, basic insting lah Mbak ya, gimana pun juga kan kita kan pasti pengennya yang terbaik lah ya, apa yang bisa kita lakukan buat diri kita gitu. Cuman kalau untuk konsumsi obat-obatan? Kita konsumsi obat-obatan sih kebetulan, jadi kita berdua ke rumah sakit akhirnya, terus kita periksa. Kebetulan ada dokter spesialis paru, memang kenalan papa, deket sama papa gitu, jadi beliau bantu banyak gitu. Terus kita disuruh CT scan, suruh cek darah. Kebetulan kita tahu mamaku, udah curiga mamaku positif ya karena CT scan-nya juga nggak bagus gitu. Dan labnya juga kayak ngarah ke sana. Makanya akhirnya dari dokternya ngasih beberapa obat-obatan termasuk vitamin C, dosis tinggi gitu. Aku juga dapat hal yang mirip tapi karena CT scan aku bagus, lab aku bagus, jadi paling beberapa dikurangin gitu. Tapi secara fisik, walaupun kan Mbak Noni tadi bilang Mbak sebenarnya nggak bergejala ya, perubahan yang dirasain itu ada? Aku sempat bergejala kalau aku. Aku sempat bergejala, berarti jatuhnya 3 minggu yang lalu ya sebelum papaku meninggal itu. Jadi aku demam, aku sempat demam. Aku rasa sih cukup tinggi, tapi aku minum paracetamol, jadi nggak terlalu tinggi. Terus batuk juga. Nah itu gejalanya sama nyeri sendi, nyeri kepala hebat. Tapi cuma berlangsung beberapa hari gitu.
Kesini-sini gejala itu makin gak ada ya? Udah nggak ada. Sekarang sih udah nggak ada. Konsumsi obatnya masih tetap ketat ya? Konsumsi obat sama vitamin sih, mereka banyak ngasih vitamin. Terus nanti pemantauannya gimana tuh Mbak? Pemantauannya kita CT scan-nya udah 2 kali sih sebenarnya. Ya, terus nanti ada pemantauan dari cek darah juga. Jadi minggu depan juga Mama juga akan dicek darah sama CT scan. Aku karena udah 2 kali normal, kelihatannya sih aku nggak akan mengulang. Mungkin yang lebih diperhatiin ya kondisi Mama ya? Kalau di rumah harus dilihat juga sih sebenarnya, sekalian berbagi tips ya. Kalau memang ada yang positif, sebenarnya harus dilihat suhu tubuh, terus nafasnya sesek atau enggak, itu harus sering ditanyain. Kadang memang nggak spesifik sih, kadang kayak papaku itu udah napasnya cengap-cengap, tapi bilangnya nggak sesek. Nah itu harus dilihat benar-benar kalau dia pola napasnya berubah, karena kan orang sesek sebenarnya terlihat oleh orang lain gitu. Betul. Walaupun yang menderita sendiri nggak berasa. Tidak berasa. Terus kalau suhu kan bisa dicek juga. Pokoknya harus dilihat benar-benar apa yang dia rasakan. Dan gejalanya sebenarnya nggak cuma sekedar gejala saluran pernapasan atas nih kayak batuk, pilek gitu, nggak cuma sekedar itu. Kadang orang-orang itu mencret, diare. Pernah baca juga sempat tuh mengalami diare tuh. Jadi semuanya disangkal tuh, bilang demam, enggak, padahal panas badannya. Jadi mereka tuh kayak enggak demam gitu. Papaku kan juga emang orangnya nggak mengeluh, jadi semuanya digagain gitu. Tapi ketika ditanya diare, dia diare gitu. Ya nggak mau bikin keluarganya khawatir lah ya. Cuma kan sebaiknya kalau memang ngerasain hal seperti itu ya dikonsultasiin gitu ya, jangan didiemin ya Mbak ya. Dan isolasi di rumah itu bukan berarti kita nggak ngecek. Kita harus tetap lihat ini orang sebenarnya gimana. Karena apalagi orang yang udah tua, orang yang punya penyakit penyerta, itu perburukannya cepet banget. Nggak kayak kita kayak muda gini kan. Kayak aku sendiri nggak ada gejala, nggak ada CT scan-nya bagus-bagus aja. Padahal ketika di swab positif. Sedangkan kalau orang tua swab positif terus wah udah langsung perburukannya cepet pasti. Karena kalau dihitung-hitung papaku tuh kan 5 hari langsung muncul gejala. Terus hari ke-11 meninggal. Tapi Mbak Noni dari awal udah ngelewatin satu kejadian yang luar biasa gitu ya di keluarga. Dan diri sendiri juga akhirnya ya mengalami gitu. Maksudnya apa yang Mbak Noni tanamkan gitu mungkin di pikiran Mbak Noni supaya ya gue harus tetap strong dan gue harus sehat gitu. Itu kan gak mudah kan sebenarnya kan kayak gitu. Karena banyak mimpi yang belum terlaksana sih. Jadi aku merasa aku harus sehat. Karena pertama aku kalau misalnya aku kenapa-kenapa nanti yang jagain mamaku siapa gitu kan. Yang paling sulit dari hidup kita kan sebenarnya menjaga orang hidup ya. Kalau orang yang meninggal sebenarnya tinggal diikhlaskan. Kalau orang yang hidup dijagain aku berasa sih susah banget. Karena ketika ngelihat misalnya CT scan 1 terus kemudian diulang CT scan, dilihat ada kata-kata perburukan, itu pasti deg-degannya setengah mati tuh. Even dokter ya Mbak ya. Even dokter ya. Kita kayak setiap malam aja aku sampai handphone aku nyalain, nggak ada yang aku silent karena aku takut malam-malam tiba-tiba ada telepon, ada siapa yang meninggal, kan kita nggak tahu ya. Ntar tiba-tiba besok kekurangan 1 orang lagi anggota keluarga, itu susah banget. Makanya ngejagain orang yang sehat itu susah. Jadi itulah pentingnya kenapa kita sekarang harus bertahan gitu dengan segala kesulitan yang adalah. Anggaplah ada orang yang nggak bisa di rumah gitu ya, bertahan aja gitu kan, nggak salah kita bertahan beberapa hari gitu. Nah, yang kedua ya karena sebenarnya mimpi papaku sih, dia pengen lihat aku jadi spesialis gitu. Dan aku nih sebenarnya di tahun terakhir pendidikan spesialis gitu. Ya sedih aja sih mimpi papaku itu tidak bisa tercapai. Tapi mamaku kan masih ada, dan mamaku mau lihat aku jadi spesialis, intinya gitu sih. Ya walaupun berat ya harus tetap dijalankan ya Mbak ya. Dan apalagi ya dengan profesinya Mbak Noni kan cita-citanya tuh di depan mata gitu kan. Kalau misalkan ya nggak mungkin mundur juga kan, emang harus tegar gitu ya Mbak Noni ya. Cuman karena hari-hari tetap berjalan sih, jadi nggak mungkin juga kita berhenti di masa-masa yang sekarang. Betul. Kalau lihat di Instastory-nya itu tempat ibarat itu kayak memarahi lah ya orang-orang yang masih sampai saat ini juga aku lihat di depan mata juga masih banyak yang nyepelein gitu kan terkait pandemi corona ini gitu. Kalau misalnya dari Mbak Noni sendiri sebenarnya seberapa orang tuh harus melek banget sih gitu? Dan mereka harus tahu kalau angka-angka yang diupdate oleh pemerintah misalnya yang meninggal di Jakarta sudah 100 sekian orang, itu bukan sekedar angka loh, itu nyawa gitu. Jadi ini nggak main-main, ini bukan sesuatu yang ya sebenarnya memang nggak boleh sih kita panik gitu.
nggak boleh berlebihan. Tapi kita harus aware kalau ini tuh bukan sesuatu yang lucu-lucuan aja. Ini bisa ngambil nyawa orang loh gitu. Dan sebenarnya kalau dipikir-pikir dengan kita melakukan hal-hal sederhana, anggaplah kita nurut nih semua, satu Indonesia nurut ngikutin anjuran pemerintah, yang mesti diem di rumah kita diem di rumah aja, yang memang harus bekerja itu pakai masker, keluar, jaga kebersihan sebelum pulang mandi. Kalau nggak ada istilahnya inang yang ditemplokin sama si virus itu, ya mereka nggak akan berkembang kok, mereka nggak akan hidup. Jadi mereka di benda mati aja sebenarnya 3 hari kan mati gitu. Apalagi kena sinar matahari, mereka akan lebih cepat matinya virusnya. Jadi sebenarnya kalau kita satu Indonesia kompak, kita nggak akan sesulit ini kok menghadapi pandemi ini. Jangan sampai, kita kan juga udah lihat nih negara-negara tetangga banyak yang sebenarnya mereka kesulitan banget untuk menanggulangi yang kayak gini. Nah, kita harus mengambil sesuatu lah dari mereka. Jangan sampai kita kayak mereka. Kita memang warga Indonesia ini banyak banget jumlahnya, tapi kan kematiannya tidak boleh sebanyak itu. Iya, gitu. harus ditekan ya Mbak ya. Kita harus push diri kita juga kali ya. Jangan cuma bisa ngandelin orang aja gitu kan. Iya betul, dan ya ikut aja lah, nurut aja sama aturan, karena pemerintah itu nggak mungkin bikin aturan kayak sekarang PSBB gitu. Itu mereka nggak akan bikin aturan tanpa berpikir panjang. Jadi pasti ada manfaatnya kok, biarpun banyak orang yang misalnya bilang saya tersiksa nih di rumah aja nggak ngapa-ngapain, bosen. Sebenarnya kan nggak sesulit itu. Iya sih Mbak, bener ya. Tapi kalau untuk tenaga medis sendiri nih, Mbak Noni ada concern tertentu nggak? Kalau untuk tenaga medis, hal yang paling sulit sekarang itu masih dari zaman dulu sih, dari aku cuap-cuap di Instagram itu sampai sekarang, itu masih soal APD. Iya, itu karena sampai detik ini ya Mbak, masih ya? Sampai detik ini, kalau ngomong kayak pemerintah kan dulu sempat bilang sudah menyiapkan APD, mengimpor APD, dan inilah dan itulah gitu. Sampai sekarang belum nyampe, jujur aja. Masih banyak yang DM aku bilang, dok tolong dong di pos ini, dok tolong dong di pos, dan di pos itu gambar-gambar minta bantuan APD. Dan jujur aja kayak RSCM lah, sekaliber RSCM yang sebesar itu. Dari RSCM-nya sendiri APD-nya tidak ada. Kita sebagai PPDS nih, saya sendiri sebagai residen, dokter umum yang sekolah spesialis nih, kita dipakai APD kayak hazmat, kayak masker. Itu sumbangan loh dari orang-orang. Betul, sumbangan dari beberapa grup-grup kecil yang memang menghimpun dana buat bantuin kita gitu. Dan dari RSCM-nya nggak disediakan karena mereka juga mungkin kesulitan. Untuk masker aja, saya mungkin kemarin sempat bahas juga di Instagram. Masker itu kita terbatas loh, 1 orang 1 shift masker. Sedangkan kita jaga, kalau kita tahu secara teori masker medis itu 6 jam aja harus diganti sebenarnya. Tapi masker 1 itu bisa kita pakai 12 jam sampai kita selesai jaga, karena 1 orang 1 nggak dapat tambahan lagi. Harus cari. Padahal masker medis sih sebenarnya dikasih sama RSCM gitu. Tapi ya agak lucu aja karena sebesar RSCM aja nggak dapet, apalagi bayangkan rumah sakit kecil, daerah ya Mbak. Puskesmas, kasihan banget kan gitu. Bener. Aku juga sempat baca tuh yang APD itu katanya emang 1 shift 1 ya. Jadi dia memang agak sulit untuk misalnya untuk makan atau apa, untuk istirahat gitu, karena tuh baju ya kasarnya nempel terus di tubuhnya gitu ya. Betul, karena kalau misalnya kayak hazmat gitu kita buka terus kita pakai lagi, ya kita pegang-pegang dong itu kumannya, ntar percuma aja ke kita. Dan itu saya alami sendiri. Saya alami sendiri beberapa minggu lalu yang sampai terakhir saya jaga, kita masih pakai kayak model-model jas dokter gitu lah ya. Tapi bahannya tipis banget, dan itu kalau ketumpahan kecepatan darah pasti nyerap sampai dalam. Dan itu benda itu sendiri disediakan oleh bagian kami gitu, bukan disediakan oleh rumah sakit ataupun pemerintah. Dan aku pernah lihat juga sampai ada yang motong trash bag gitu ya, buat nutupin wajah. Terus ada yang memodifikasi, dia tutup badannya pakai apron juga supaya nggak muncrat. Tuh kayak, ya ampun kok gini banget ya. Pada dasarnya dokter-dokter di Indonesia itu sangat kreatif kok. Jadi mereka terbiasa menggunakan apa yang ada terus dimodifikasi sendiri. Cuman kan ini kita lagi perang loh istilahnya, dan kita perang sama sesuatu yang nggak bisa kita lihat. Gimana kita mau melindungi diri dan gimana kita mau menangani orang-orang kalau kita sendiri tidak
bisa menangani diri kita sendiri gitu. Iya sih Mbak, gimana ya? Ya pokoknya kalau misalnya masyarakat pasti kan bantu ya semaksimal mungkin. Nggak lihat jauh-jauh lah yang ada depan mata aja. Semua orang tuh terbuka. Iya, masyarakat udah oke banget sih. Kalau Indonesia nih kalau ada bencana atau apa kan kita pasti banyak banget ya bantuan. Aku sih mengambil positifnya di situ karena kita keren banget kalau soal bantuan. Tapi ya tolonglah biar yang atas-atasnya juga membantu juga. Karena kalau misalnya kita semua kompak nih saling membantu, oke kok. Aku percaya semua ini bakal selesai dengan segera gitu. Mbak Noni sendiri optimis ya, ini semua akan segera berlalu dengan cepat? Nah iya, kalau aku sendiri sih optimis sih sebenarnya. Cuman segeranya ini tergantung dari kita. Balik lagi, kalau misalnya kayak yang anggaplah yang tercepat yang terjadi sekarang selesainya 3 bulan. Kita bisa kok sampai 3 bulan nih terus selesai, bisa banget. Tapi yang penting semuanya kompak untuk saling menjaga physical distancing, pakai masker, menaatilah apa yang dianjurkan pemerintah gitu. Sebenarnya oke gitu. Tapi bisa jadi lebih lama lagi dan kita nggak tahu akan sampai kapan. Ya berusaha yang terbaik lah ya dari sisi kitanya yang di rumah, dari sisi yang di rumah sakit ya kan, yang berjibaku di lapangan tuh juga pasti udah dipikirin lah gimana baiknya kan Mbak ya. Iya betul. Kalau dari Mama sendiri ada pesan khusus nggak sih, maksudnya mungkin kekhawatiran dari segi aktivitas yang Mbak Noni lakukan gitu? Mama tuh tetap mendukung Mbak Noni nggak sih? Kalau Mama sih ya karena tenaga medis juga ya, jadi sebenarnya nggak masalah sih kalau Mama. Dari awal dia juga udah mendukung apapun yang aku lakukan gitu. Jadi sebenarnya buat dia pesannya sih yang penting baik-baik, hidupnya baik gitu. Jadi nggak masalah sih untuk semua yang aku lakukan. Dan ya kebetulan sih karena aku masih di rumah aja juga, jadi beliau juga nggak terlalu khawatir. Tapi kalau misalnya aku kayak masih kerja, sehari bisa nelfon 3 kali kayak minum obat. Mama kan emang orangnya gitu. Masih aku sampai sekarang sampai detik ini masih ditelepon sehari 3 kali. Jadi memang kalau Mama sih memang orangnya kan care. Jadi dia pasti selalu aku jaga aja, pasti sekedar say hi doang telepon dia cuma 10 detik misalnya, ngapain jaga, oh ya udah gitu, cuman gitu doang oke juga, tetap dilakuin. Tetap dilakuin ya. Kalau dari Mbak Noni sendiri juga maju terus nih Mbak ya. Iyalah, ya hidup nggak berhenti di sini aja. Karena kalau misalnya kita nggak melakukan sesuatu pun nggak akan ada yang selesai kan. Kayak aku kan zaman dulu nih aku adalah orang yang apatis sekali gitu. Aku nggak peduli di Indonesia ada negara kita lagi ada masalah apa ya silakan aja. Hidup gue juga nggak akan berubah gitu kan pikirannya. Tapi gara-gara kejadian ini sih aku berharap aku bisa membantu sesuatu, bisa melakukan sesuatu dan bisa berguna buat orang lain gitu. Pasti ada pembelajaran gitu ya Mbak ya buat masing-masing kita ya. Tapi terakhir nih Mbak Noni, sebelum kita tutup perbincangan, kalau bisa mendengar gitu mungkin Mbak Noni ada yang mau disampaikan nggak buat Prof Bambang? Kalau buat Papa sih aku cuma mau minta maaf sebenarnya, karena ya itu aku tidak ada. Karena mungkin dengan pemikiranku takut menularkan segala macam, tapi malah aku nggak ada gitu. Itu menjadi penyesalan terbesar. Dan ya aku sih tetap berusaha, semoga mimpi papaku aku menjadi seorang spesialis itu terkabul gitu. Iya Mbak, kita doain bersama. Iya. Jangan ini ya Mbak, jangan stres-stres. Di rumah nggak stres kan Mbak? Ada kegiatan ya? Sih. Aku sibuk sekali kalau di rumah. Aku masak, ngurusin pohon. Bercocok tanam lah ya. Bercocok tanam. Oh iya, dengar-dengar ini pengantin baru kan? Oh iya, ya nggak berasa sih, nggak berasa juga. Iya. Suaminya WFH juga, maksudnya nggak keluar rumah. Suami aku juga dokter spesialis. Oh gitu. Iya, jadi ya ampun ini benar-benar keluarga besar dokter ya. Sebenarnya cuma kita berempat aja. Yang lain nggak ada yang dokter. Iya. Berarti ya banyak. Sama kok lagi dirumahkan juga. Tapi suaminya Manoni dalam keadaan sehat. Sehat. Oh iya, ya mudah-mudahan bisa saling menjaga lah Mbak ya. Dan kondisinya kembali membaik biar bisa segera beraktivitas lagi ya Mbak Noni. Oh iya, thank you. Ada lagi pesan-pesan Mbak Noni yang mau disampaikan? Ya semoga didengarkan oleh masyarakat dan semoga semoga ini segera berakhir. Baiklah kalau begitu Mbak Noni, terima kasih sudah mau berbincang
di podcastin Ya, aja. makasih Mbak, semoga Iya. selalu sehat. Terima kasih banyak ya Mbak Noni. Ya, Selamat malam. malam. Semoga Dokter Noni dan Ibunda lekas diberikan kesembuhan, dan mari kita semua berharap agar tak ada lagi tenaga kesehatan lainnya yang menjadi korban. Tetap patuhi segala protokol yang dianjurkan oleh pemerintah. Mari kita saling mengingatkan dan terus jaga kesehatan. Stay safe and healthy. Sampai jumpa di Podcastin Aja episode selanjutnya. Wita pamit. Bareng Wita di sini hanya di Podcastin Aja.